Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang peradaban Mesir kuno. Kondisi geografis. Kerajaan Mesir sebagian besar berupa gurun pasir, namun dengan keberadaan Sungai Nil menjadikan Mesir wilayah yang subur. Oleh karena itu, Mesir disebut sebagai berkah Sungai Nil. Kehidupan pemerintah dan hukum. Kerajaan Mesir kuno dibagi menjadi 3 periode, yaitu Kerajaan Mesir Lama, Kerajaan Mesir Pertengahan, dan Kerajaan Mesir Baru. Kerajaan Mesir kuno mengalami masa kejayaan pada saat Kerajaan Mesir Baru. Kerajaan Mesir Tua berlangsung pada tahun 2181 sampai 1991 sebelum Masehi. Kerajaan Mesir Tua berlangsung sejak masa pemerintahan Firaun Menes sampai pemerintahan Firaun Pepi II. Mesir dipersatukan di bawah pemerintahan pusat yang kuat. Sebagai Raja Mesir Tua yang pertama, Firaun Menes berkenan Nesubiti yang melambangkan keberhasilannya mempersatukan Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Kerajaan Mesir Pertengahan berlangsung pada tahun 2134 sampai 1690 sebelum Masehi. Masa Kerajaan Mesir Pertengahan diawali oleh keberhasilan Firaun Mentuhotep II dari TB melakukan Raja Herakleopolis dan dipersatukan kembali oleh ibu kota TB. Mentuhotep memperkuat pemerintahan pusat dengan melakukan pembersihan terhadap berbagai pihak yang melawan kebijakannya. Kerajaan Mesir Baru berlangsung pada tahun 1549 sampai 1069 sebelum Masehi. Kerajaan Mesir Baru membangun armada militernya menjadi sangat kuat sehingga mampu memperluas wilayah ke Asia Barat. Dengan kekuatan militernya, Mesir menjadi kerajaan yang disegani di wilayah sekitar Laut Tengah. Kemudian pemerintahan Kerajaan Mesir Baru digantikan oleh Tutmosis I yang berhasil melakukan perluasan wilayah dan juga pembangunan skala besar dalam saluran irigasi, bangunan mewah, kuil-kuil mewah, dan makam berdesain. Kehidupan sosial masyarakat. Kerajaan Mesir kuno telah mengenal sistem pelapisan sosial yang disebut dengan sistem hierarki dengan urutan Firaun, imam, wazir, tentara, tukang, petani, dan terakhir adalah budak. Firaun diyakini sebagai Tuhan yang berada di bumi dan paling berkuasa. Firaun berwenang membuat hukum, menjaga ketertiban, dan menjaga Mesir dari serangan bangsa-bangsa lain. Yang kedua adalah imam atau pendeta. Imam bertanggung jawab membuat para dewa senang. Mereka tidak berkhotbah tetapi melaksanakan ritual dan upacara bagi dewa di kuil mereka. Wazir adalah penasehat dan tangan kanan utama Firaun, terkadang juga berperan sebagai imam agung. Wazir berwenang mengawasi jalannya pemerintah dan menandatangani semua dokumen negara. Yang keempat ada tentara. Tentara bertanggung jawab mempertahankan kerajaan dari serangan musuh. Yang kelima ada tukang. Tukang adalah tenaga kerja terampil seperti membuat tembikar, penyamak kulit, pemahat patung, pelukis, pembuat perhiasan, pembuat sepatu, dan penjahit. Petani merupakan golongan terbesar masyarakat Mesir kuno. Mereka bekerja di tanah milik Firaun dan para bangsawan. Yang terakhir adalah budak. Mesir dibudak umumnya adalah tawanan perang. Para budak ini ditemukan di dalam istana Firaun dan di rumah-rumah bangsawan. Sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan bangsa Mesir kuno adalah politeisme yang artinya menyembah banyak dewa-dewi. Di Mesir terdapat dewa-dewi yang bersifat nasional atau disembah seluruh rakyat Mesir kuno dan dewa-dewi yang bersifat lokal atau disembah rakyat Mesir kalangan tertentu di wilayah tertentu saja. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antaranya adalah
tulisan, bidang astronomi, ilmu kedokteran, ilmu matematika, dan bidang arsitektur. Yang pertama, tulisan. Masyarakat Mesir kuno mengenal bentuk tulisan yang disebut hieroglif. Yang kedua, bidang astronomi. Bangsa Mesir kuno membuat sistem kalender sendiri. Pembuatan kalender ini untuk mengetahui perilaku alam, terutama kapan banjir tahunan Sungai Nil akan tiba. Yang ketiga, ilmu kedokteran. Masyarakat Mesir kuno mengembangkan pengobatan tradisional. Mereka telah mengenal anatomi, luka, dan perawatannya. Yang keempat, ilmu matematika. Dalam ilmu matematika, bangsa Mesir kuno mengenal ilmu hitung sederhana, seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan yang terakhir, pada bidang arsitektur. Masyarakat Mesir kuno mampu menghasilkan bangunan yang menakjubkan. Pengaruh peradaban Mesir kuno bagi kehidupan masa kini. Peradaban Mesir kuno menjadi salah satu peradaban tua dengan tingkat kemajuan yang tinggi. Bahkan pengetahuan-pengetahuan yang ditemukan oleh bangsa Mesir kuno menjadi dasar bagi perkembangan peradaban modern di Eropa, seperti ilmu kedokteran, teknologi, sistem kalender, dan alat tulis. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye-bye.